Baik, yang terhormat kepada Ibu dosen dan teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9, di mana kali ini kami akan membahas materi mengenai modal Fleming. Next. Adapun sebelum memulai presentasi kali ini, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Dewi Wianjani dengan NIM akhir 210, dan rekan saya, Dinda Mas Kencana Dewi dengan NIM akhir 226. Adapun subtopik bahasan yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada model Mundell-Fleming, yang kedua ada perekonomian terbuka dengan kurs mengambang, yang ketiga ada perekonomian terbuka dengan kurs tetap, yang keempat ada perbedaan bunga, dan yang terakhir ada pro kontra sistem kurs. Next. Baik, topik yang pertama yaitu mengenai model Mundell-Fleming. Next. Pasar barang dan kurva IS, di mana pada model Mundell-Fleming menjelaskan pasar untuk barang dan jasa sebagaimana model ISLM. Tetapi model ini menambahkan simbol baru untuk ekspor neto. Biasanya pasar barang ditunjukkan dengan persamaan berikut. Persamaan bisa lihat di slide, di mana persamaan ini menyatakan bahwa pendapatan agregat adalah Y, adalah konsumsi adalah C, investasi adalah I, belanja pemerintah adalah G, dan ekspor neto adalah NX. Konsumsi bergantung secara positif pada disposable income, di mana Y dikurang T. Investasi berhubungan secara negatif dengan tingkat bunga. Ekspor neto berhubungan secara negatif dengan kurs E, di mana kondisi keseimbangan pasar barang di atas memiliki dua variabel keuangan yang mempengaruhi pengeluaran pada barang dan jasa, atau tingkat bunga dan kurs. Namun situasinya dapat disederhanakan dengan menggunakan asumsi mobilitas modal sempurna, sehingga di mana R sama dengan R star, di mana kita memperoleh pada persamaan yang tertera pada slide. Kita sebut persamaan ini penanaman IS. Tanda bintang atau asterik menunjukkan bahwa persamaan ini menggunakan asumsi tingkat bunga konstan pada tingkat bunga dunia atau R star. Next. Baik, bisa dilihat pada gambar kurva di slide. Kurva IS star ini miring ke bawah karena kurs yang lebih tinggi, mengurangi ekspor neto yang akan menurunkan pendapatan agregat. Untuk menunjukkan bagaimana ini bekerja, bagian lain dari gambar tersebut mengkombinasikan kurva ekspor neto dan perpotongan Keynesian untuk menderivasi kurva IS star. Pada bagian A, kenaikan kurs dari E1 ke E2 mengurangi ekspor neto dari NX atau E1 ke NX atau E2. Pada bagian B, penurunan ekspor neto menggeser kurva pengeluaran yang direncanakan ke bawah dan menurunkan pendapatan dari Y1 ke Y2. Kurva IS star ini meringkas hubungan antara kurs R dan pendapatan Y ini. Next. Selanjutnya ada pasar uang dan kurva LM, di mana model Fleming ini menunjukkan pasar uang dengan persamaan yang telah kita kenal dengan model ISLM. Penanaman ini menyatakan bahwa penawaran keseimbangan uang real atau MP sama dengan permintaan atau LRY. Permintaan terhadap keseimbangan uang real bergantung secara negatif pada tingkat bunga dan secara positif pada pendapatan atau Y. Jumlah uang yang beredar atau M adalah variabel eksogen yang dikendalikan oleh bank sentral. Dan karena model Mundell-Fleming dirancang untuk menganalisis fluktuasi jangka pendek, maka tingkat harga atau P juga diasumsikan tetap secara eksogen. Kita sebut ini merupakan persamaan LM star. Next. Bisa dilihat pada slide di mana D0 kita bisa menunjukkan persamaan ini secara grafis dengan kurva LM vertikal pada bagian B. Gambar tersebut, kurva LM star adalah vertikal karena kurs tidak
masuk ke dalam persamaan LM star. Berdasarkan tingkat bunga dunia, persamaan LM star menentukan pendapatan agregat tanpa mempertimbangkan kurs. Pada gambar tersebut menunjukkan bagian kurva LM star muncul dari tingkat bunga dunia dan kurva LM yang mengaitkan tingkat bunga serta pendapatan. Next. Selanjutnya ada merakit bagian model Mundell-Fleming, di mana bisa dilihat pada persamaannya di slide, yaitu menurut model Mundell-Fleming, perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna ini bisa dijelaskan oleh dua penamaan. Bisa dilihat di slide persamaannya. Persamaan pertama itu menjelaskan equilibrium di pasar barang, dan persamaan kedua menjelaskan equilibrium di pasar uang. Variabel eksogen adalah kebijakan fiskal G dan T, kebijakan moneter M, tingkat harga P, dan tingkat bunga dunia atau R star. Variabel endogen adalah pendapatan atau Y dan kurs atau E. Next. Bisa dilihat pada gambar di slide. Gambar itu menggambarkan kedua hubungan ini. Equilibrium untuk perekonomian ditemukan di mana kurva IS star dan kurva LM star berpotongan. Perpotongan ini menunjukkan kurs serta tingkat pendapatan di mana pasar barang dari pasar uang berada pada equilibrium. Dengan diagram ini, kita bisa menggunakan model Mundell-Fleming untuk menunjukkan bagaimana pendapatan agregat atau Y dan kurs atau E kecil menanggapi perubahan kebijakan. Next. Baik, untuk subtopik yang kedua, di mana ada perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang. Next. Di bawah kurs mengambang, kurs ditentukan oleh pasar dan dibiarkan berfluktuasi dengan bebas untuk menanggapi kondisi perekonomian yang sedang berubah. Pada kasus ini, kurs E menyesuaikan untuk mencapai keseimbangan simultan di pasar barang dan pasar uang. Ketika sesuatu terjadi pada keseimbangan tersebut, kurs memungkinkan untuk bergerak ke nilai keseimbangan baru. Next. Yang pertama ada kebijakan fiskal, di mana seperti yang terlihat pada gambar, anggaplah pemerintah itu mendorong pengeluaran domestik dengan meningkatkan belanja pemerintah atau memotong pajak. Karena meningkatkan pengeluaran yang direncanakan, kebijakan fiskal atau ekspansioner itu menggeser kurva IS star ke kanan, sebagaimana terlihat dalam gambar tersebut. Akibatnya, kurs berapresiasi, sedangkan tingkat pendapatan tetap sama. Perhatikan bahwa kebijakan fiskal memiliki dampak yang sangat berbeda dengan perekonomian terbuka kecil dibandingkan dengan perekonomian tertutup. Pada model ISLM, perekonomian pada model IS LM star perekonomian tertutup, ekspansi fiskal meningkatkan pendapatan, sedangkan dalam perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang, ekspansi fiskal tidak mengubah pendapatan. Secara mekanis, perubahan terjadi karena kurva LM star vertikal, sementara kurva LM yang kita gunakan untuk mempelajari perekonomian tertutup berbentuk positif. Tapi penjelasan ini tidak terlalu memuaskan. Kekuatan ekonomi apa yang berada di balik perdebatan hasil tersebut? Nah, jadi tingkat bunga dan kurs adalah variabel utama. Ketika pendapatan naik pada perekonomian tertutup, tingkat bunga naik karena pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan permintaan uang. Hal ini mustahil dalam perekonomian terbuka kecil karena begitu tingkat bunga berusaha naik melebihi tingkat bunga dunia atau R star, modal segera mengalir dari luar negeri untuk mengambil keuntungan dan tingkat bunga yang lebih tinggi. Aliran modal masuk ini tidak hanya mendorong tingkat bunga kembali ke R star,
tapi juga memiliki dampak lain karena investor asing harus membeli mata uang domestik untuk berinvestasi di perekonomian domestik. Aliran modal masuk ini mendongkrak permintaan terhadap mata uang dalam negeri di pasar valuta asing, sehingga meningkatkan nilai mata uang domestik. Apresiasi kurs membuat mata uang domestik relatif mahal terhadap produk asing sehingga mengurangi ekspor neto. Penurunan ekspor neto mengurangi dampak kebijakan fiskal ekspansioner terhadap pendapatan. Baik, selanjutnya ada kebijakan moneter di mana sekarang anggaplah bahwa bank sentral itu meningkatkan jumlah uang yang beredar. Karena tingkat harga diasumsikan tetap, kenaikan jumlah uang beredar berarti kenaikan dalam keseimbangan uang real. Kenaikan keseimbangan uang real ini menggeser kurva LM star ke kanan seperti dalam gambar tersebut. Jadi, kenaikan jumlah uang beredar meningkatkan pendapatan dan menurunkan kurs. Meskipun kebijakan moneter ini mempengaruhi pendapatan dalam perekonomian terbuka. Sebagaimana dalam perekonomian tertutup, mekanisme transmisi moneternya berbeda. Ingatlah bahwa dalam perekonomian tertutup, kenaikan jumlah uang yang beredar meningkatkan pengeluaran karena menurunkan tingkat bunga dan mendorong investasi. Dalam perekonomian terbuka kecil, saluran transisi moneter ini tidak tersedia karena tingkat bunga ditetapkan oleh tingkat bunga dunia. Jadi, bagaimanakah kebijakan moneter itu mempengaruhi pengeluaran? Tingkat bunga dan kurs kembali menjadi variabel utama. Begitu kenaikan jumlah uang beredar menekan tingkat bunga domestik, modal mengalir keluar dan perekonomian karena investor mencari pengembalian yang lebih tinggi di tempat lain. Aliran modal ini, aliran keluar modal ini melindungi tingkat bunga domestik agar tidak turun ke bawah, di bawah tingkat bunga dunia atau R-star. Kebijakan ini juga memiliki dampak lain karena berinvestasi di luar negeri mengharuskan dilakukannya konversi mata uang domestik menjadi mata uang asing. Aliran keluar modal meningkatkan penawaran mata uang domestik di pasar valuta asing, menyebabkan kurs mengalami depresiasi. Penurunan kurs membuat barang-barang domestik relatif murah terhadap barang-barang luar negeri dan meningkatkan ekspor neto. Jadi dalam perekonomian terbuka kecil, kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan dengan mengubah kurs bukan tingkat bunga. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu kebijakan perdagangan. Anggaplah bahwa pemerintah menurunkan permintaan terhadap barang-barang impor dengan memberlakukan kuota impor atau tarif untuk barang impor. Apa yang terjadi pada pendapatan agregat dan kurs? Karena ekspor neto sama dengan ekspor dikurangi dengan impor, penurunan impor berarti kenaikan ekspor neto. Artinya, kurva ekspor neto bergeser ke kanan seperti dalam gambar 12.6. Pergeseran dalam kurva eksponensial ini meningkatkan pengeluaran yang direncanakan dan menggeser kurva IS ke kanan. Karena kurva LM adalah vertikal, hambatan perdagangan meningkatkan kurs tetapi tidak mempengaruhi pendapatannya. Kekuatan ekonomi di balik transisi ini serupa dengan kasus kebijakan fiskal ekspansioner. Karena ekspor neto adalah komponen dari GDP, pergeseran kurva ekspor neto terjadi ke kanan dengan faktor lain diasumsikan tidak berubah dan menyebabkan pendapatan yaitu Y bergeser ke atas. Peningkatan pada pendapatan selanjutnya meningkatkan permintaan uang dan menyebabkan kenaikan tingkat bunga atau R. Modal asing segera merespon dengan mengalir masuk ke perekonomian dalam negeri, menyebabkan tingkat bunga kembali ke tingkat bunga dunia atau R bintang, dan menyebabkan kurs mengalami apresiasi. Akhirnya, apresiasi pada kurs menyebabkan barang-barang domestik relatif lebih mahal daripada barang-barang asing, yang menyebabkan penurunan pada ekspor neto atau NX dan mengembalikan Y ke pendapatan ke posisi awalnya. Sering tujuan kebijakan untuk menghambat perdagangan adalah untuk mengubah neraca perdagangan atau NX, tetapi kebijakan itu tidak harus berdampak seperti itu. Kesimpulan yang sama diberikan dalam model Fleming dengan kurs mengambang. Ingatlah bahwa NX dalam kurung E sama dengan Y min C dalam kurung Y min P, kurung tutup min I, kurung buka
R bintang kurung tutup min G. Karena tidak mempengaruhi pendapatan, konsumsi, investasi, atau belanja pemerintah, hambatan perdagangan tidak mempengaruhi neraca perdagangan. Meskipun pergeseran dalam ekspor neto cenderung meningkatkan NX, kenaikan kurs mengurangi NX dengan jumlah yang sama. Dampak keseluruhannya sederhana, perdagangan yang lebih sedikit. Perekonomian domestik mengimpor lebih sedikit daripada sebelumnya diterapkannya hambatan perdagangan, namun ekspor juga mengalami penurunan. Kemudian ada perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap. Kurs tetap mengarahkan kebijakan moneter suatu negara untuk satu tujuan, yaitu mempertahankan kurs pada nilai yang telah diumumkan. Dengan kata lain, esensi dari sistem kurs tetap adalah komitmen bank sentral untuk membiarkan jumlah yang beredar menyesuaikan pada level berapapun akan menjamin kurs equilibrium sama dengan kurs yang diumumkan. Selain itu, selama bank sentral siap membeli atau menjual mata uang asing pada kurs tetap, jumlah uang beredar menyesuaikan secara otomatis pada tingkat yang diperlukan. Untuk melihat bagaimana penetapan kurs menentukan jumlah uang beredar, perhatikan contoh berikut. Anggaplah Fed mengumumkan akan memberlakukan kurs tetap pada 100 yen per dolar. Tetapi dalam equilibrium dengan jumlah uang beredar pada saat ini, kurs adalah 150 yen per dolar. Situasi ini digambarkan pada bagian A, gambar 12.7, lihatlah bahwa ada peluang laba. Pialang bisa membeli 300 yen di pasar dengan harga 2 dolar. Dan kemudian menjual ke Fed seharga 3 dolar sehingga mencetak laba 1 dolar. Ketika Fed membeli yen ini dari pialang, dolar yang ia bayar otomatis meningkatkan jumlah uang beredar. Kenaikan dalam jumlah uang beredar ini menggeser kurva LM ke kanan dan menurunkan kurs equilibrium. Dalam cara ini, jumlah uang beredar terus naik sampai kurs equilibrium turun ke tingkat yang diumumkan. Dalam cara ini, jumlah uang beredar terus naik sampai kurs equilibrium turun ke tingkat yang diumumkan. Sebaliknya, anggaplah bahwa ketika Fed mengumumkan akan memberlakukan kurs tetap pada 100 yen per dolar, equilibrium adalah 50 yen per dolar. Bagian D dari gambar 12.7 menunjukkan situasi ini. Dalam kasus ini, pialang bisa meraih laba dengan membeli 100 yen dari Fed seharga 1 dolar dan menjual yen di pasar seharga 2 dolar. Ketika Fed menjual yen 1 dolar, yang ia terima otomatis menurunkan jumlah uang beredar. Penurunan dalam jumlah uang beredar ini menggeser kurva LM ke kiri yang meningkatkan kurs equilibrium. Jumlah uang beredar terus turun sampai kurs equilibrium naik ke tingkat yang diumumkan. Kemudian ada kebijakan fiskal. Sekarang kita akan mengkaji bagaimana kebijakan perekonomian mempengaruhi perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap. Anggaplah pemerintah mendorong pengeluaran domestik dengan meningkatkan belanja pemerintah atau memotong pajak. Kebijakan ini menggeser kurva IS ke kanan. Sebagaimana dalam gambar 12.8 yang menekan kurs ke atas, tetapi karena bank sentral siap mempertukarkan mata uang domestik dan mata uang asing pada kurs tetap, pialang dengan cepat menanggapi kenaikan kurs ini dengan menjual mata uang asing ke bank sentral, yang menyebabkan ekspansi moneter otomatis. Kenaikan jumlah uang beredar ini menggeser kurva LM ke kanan, jadi ekspansi fiskal menurut sistem kurs tetap meningkatkan pendapatan agregat. Kemudian ada kebijakan moneter. Bayangkanlah bank sentral yang beroperasi dengan kurs tetap berusaha meningkatkan jumlah uang beredar, misalnya dengan membeli obligasi dari masyarakat. Apakah yang akan terjadi? Dampak awal dari kebijakan ini adalah menggeser kurva LM ke kanan, yang menurunkan kurs, sebagaimana dalam gambar 12.9. Tetapi karena bank sentral bertugas untuk memperdagangkan mata uang asing dan domestik pada kurs tetap, pialang dengan cepat menanggapi penurunan kurs dengan menjual mata uang domestik ke bank sentral, yang menyebabkan jumlah uang beredar dan kurva LM kembali ke posisi awalnya. Jadi, kebijakan moneter yang biasa dijalankan tidak berpengaruh di bawah kurs tetap. Dengan menyepakati kurs tetap, bank sentral meningkatkan kontrolnya atas jumlah uang beredar. Akan tetapi, suatu negara yang menganut kurs tetap bisa menjalankan satu jenis kebijakan moneter, yaitu negara itu bisa memutuskan untuk mengubah tingkat di mana kurs adalah tetap. Penurunan nilai mata uang disebut devaluasi dan kenaikan nilainya disebut revaluasi. Dalam modal-modal framing, devaluasi menggeser kurva LM ke kanan.
Modal itu bertindak seperti kenaikan jumlah yang beredar pada sistem kurs mengambang. Jadi, devaluasi memperbesar ekspor neto dan meningkatkan pendapatan agregat. Sebaliknya, revaluasi menggeser kurva LM ke kiri, mengurangi ekspor neto dan menurunkan pendapatan agregat. Kemudian ada kebijakan perdagangan. Anggaplah bahwa pemerintah mengurangi impor dengan memberlakukan kuota impor atau tarif untuk barang impor. Kebijakan ini menggeser kurva ekspor neto ke kanan dan dengan demikian menggeser kurva IS ke kanan. Seperti dalam gambar 1210, pergeseran dalam kurva IS cenderung menaikkan kurs. Untuk mempertahankan kurs pada tingkat yang tetap, jumlah uang yang beredar harus naik, yang menggeser kurva LM ke kanan. Dampak hambatan perdagangan di bawah kurs tetap adalah sangat berbeda dibandingkan dengan di bawah sistem kurs mengambang. Dalam kedua kasus, hambatan-hambatan perdagangan menggeser kurva ekspor neto ke kanan, tetapi hanya di bawah kurs tetap, hambatan perdagangan meningkatkan ekspor neto. Alasannya adalah bahwa hambatan perdagangan di bawah kurs tetap mendorong ekspansi moneter, bukan apresiasi kurs. Pada akhirnya, ekspansi moneter meningkatkan pendapatan agregat. Ingatlah bahwa NX sama dengan S-1. Ketika pendapatan naik atau meningkat, tabungan juga meningkat dan ini menunjukkan kenaikan ekspor neto. Kemudian ada perbedaan tingkat bunga. Jadi, untuk memasukkan perbedaan tingkat bunga ke dalam model-model Fleming, kita asumsikan bahwa tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga dunia ditambah premi risiko theta dibagi R sama dengan R bintang tambah theta. Premi risiko ditentukan oleh risiko politik karena memberi pinjaman di sebuah negara dan perubahan yang diharapkan dalam kurs real. Untuk tujuan kita di sini, kita bisa mengambil premi risiko sebagai variabel eksogen untuk menentukan bagaimana perubahan-perubahan dalam premi risiko mempengaruhi perekonomian. Model ini pada dasarnya sama dengan model sebelumnya. Kedua persamaan itu adalah Y sama dengan C dalam kurung Y min T kurung tutup tambah I dalam kurung R bintang tambah theta kurung tutup tambah G tambah NX dalam kurung E kecil kurung tutup. Kemudian persamaan yang kedua, M per P dengan L dalam kurung R bintang tambah theta, Y kurung tutup. Untuk setiap kebijakan fiskal, kebijakan moneter, tingkat harga dan premi risiko, kedua persamaan ini menentukan tingkat pendapatan serta kurs yang menyeimbangkan pasar barang dan pasar uang. Sekarang anggaplah bahwa kemelut politik menyebabkan premi risiko suatu negara. Dampak paling langsung adalah tingkat bunga domestik R naik. Tingkat bunga yang lebih tinggi akan memiliki dua dampak. Pertama, kurva IS bergeser ke kiri karena tingkat bunga yang lebih tinggi menurunkan investasi. Kedua, kurva LM bergeser ke kanan karena tingkat bunga yang lebih tinggi menurunkan permintaan terhadap uang. Dan ini memungkinkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi untuk setiap jumlah uang beredar. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar 12-11, kedua pergeseran ini menyebabkan pendapatan naik dan mata uang mengalami depresiasi. Kemudian ada pro kontra sistem kurs. Pendapat utama tentang kurs mengambang adalah bahwa kurs mengambang membolehkan kebijakan moneter digunakan untuk tujuan lain. Dengan kurs tetap, kebijakan moneter mengarah pada tujuan tunggal, yaitu mempertahankan kurs pada tingkat yang telah diumumkan. Tetapi, kurs adalah satu-satunya variabel makroekonomi yang bisa dipengaruhi kebijakan moneter. Sistem kurs mengambang membuat pembuat para kebijakan moneter bebas mengejar tujuan-tujuan lain seperti menstabilkan kesempatan kerja atau harga. Para penasehat kurs tetap berpendapat bahwa ketidakpastian kurs membuat perdagangan internasional lebih sulit. Setelah dunia membatalkan sistem kurs tetap, Bretton Woods pada tahun 1970-an, baik kurs real maupun nominal menjadi dan terus semakin berubah-ubah daripada yang masyarakat harapkan. Sebagian ekonom menyebut pasang surut. Ini sebagai spekulasi irasional dan mendestabilisasi oleh investor internasional. Eksekutif bisnis sering mengklaim bahwa perubahan ini berbahaya karena akan meningkatkan ketidakpastian yang berhubungan dengan transaksi bisnis internasional. Akan tetapi, selain perubahan kurs ini, jumlah perdagangan dunia juga terus meningkat dengan kurs mengambang. Para penganjur kurang tetap kadangkala berpendapat bahwa komitmen pada kurs tetap adalah
Salah satu cara untuk mendisiplinkan otoritas moneter negara dan mencegah pertumbuhan jumlah uang beredar yang berlebihan. Tetapi, banyak aturan kebijakan lain yang harus dipegang teguh bank sentral. Aturan-aturan kebijakan sebagai target untuk GDP nominal atau tingkat inflasi, memperlakukan kurs tetap memiliki kelebihan, yaitu lebih mudah diterapkan daripada aturan kebijakan lain. Karena jumlah uang beredar disesuaikan secara otomatis, tetapi kebijakan ini bisa menyebabkan perubahan yang lebih besar dalam pendapatan dan kesempatan kerja. Akhirnya, pilihan antara kurs mengambang dan tetap tidaklah sesederhana seperti yang kita lihat pertama kali. Selama periode kurs tetap, negara-negara bisa mengubah nilai mata uang mereka jika dapat mengatasi konflik tingkat bunga yang ada dengan tujuan-tujuan lain. Selama periode kurs mengambang, negara-negara sering menggunakan target formal atau target informal untuk kurs ketika memutuskan apakah perlu memperbanyak atau mengurangi jumlah uang beredar.